Kebingungan pada waktu itu, kami musyawarah, ini bagaimana tuh sebetulnya? Kami minta ada 3 permintaan. Yang pertama kali itu yaitu markas, masalah urusan markas nasional Temboro, sama apa itu hubungan langsung dengan Nizamudin tanpa lewat Jakarta. Yang nomor 3 yaitu punya wilayah untuk daratan, paham? Nah, ini 3 permintaan ini tak sampaikan nama Mufti Syihzad, ada Mufti Syihzad, ada Maulana Syamim, ada Bayi Mursalin, semua hadir semuanya di Temboro sana. Saya menyampaikan semuanya, karena mereka para masyayikh itu datang sebetulnya pengen itu apa, kenapa kamu nggak mau istimewa, kenapa apa? Saya sampaikan seperti itu saya makili teman-teman Temboro semuanya, itu saya makili itu. Saya nyamakan sendiri, yang terjemah Barli, oleh Barli itu, saya nyamakan sendiri. Begitu para maulana, ini permintaanmu ini aneh gitu, ini gak mungkin dikabulkan Maulana Sa'ad. Sudah sampaikan ke Maulana Sa'ad saja, sama Maulana Sa'ad. Terus setelah 3 tahun setelah itu dijawab sama Maulana Sa'ad semuanya ketika di Malaysia, dijawab satu persatu. Apa jawabannya? Pertama kali ditetapkan bahwa aku ini markas satu, markas nasional itu satu, yaitu Jakarta. Kenapa Jakarta saya jadikan sebagai markas nasional? Karena masjid ini masjid pertama kali, kata Maulana, yang membantu kami untuk menyebarkan dakwah. Walaupun kondisinya juga masjidnya kecil, orangnya tidak banyak, fasilitasnya kurang, pokoknya satu ini saja, biar di Jakarta saja. Beliau ngomong sendiri, ada saya, ada Pak Bet, ada seluruh syuro juga ada, dan seluruh masyayikh itu mungkin ada, anaknya Maulana Sa'ad 3-3-nya juga ada, dan semua direkam juga ditaruh. Jadi omong yang saya bicara ini benar, ada rekamannya juga, bukan rekayasa, bukan. Kalau telinga saya bohong, mata saya nggak bohong. Kalau mata saya bohong, telinga saya juga nggak bohong. Saya melihat sendiri, dan saya jelas itu Maulana Sa'ad, bukan selain Maulana Sa'ad. Paham? Kemudian itulah yang dibawa. Kemudian setelah itu kami musyawarah, Pak Bet juga musyawarah sama syuro-syuro, sudah dinyatakan ya, Pak Bet bilang bahwa aku ini selama ini akhirnya benar, ternyata saya ini salah deh. Nah, Pak Bet juga baru paham waktu itu, ternyata saya salah. Itulah kemudian setelah itu pulang dari orang dari Malaysia, diumumkan ke seluruh alumni juga yang mau datang ke sana itu, yaitu bahwa kembali kepada satu pintu, yaitu ke Kebon Jeruk seperti dulu zaman Kiai Uzairon dulu. Paham ya? Nah, itulah itu sudah diumumkan. Nah, ini sudah selesai, sudah dijalankan semuanya. Tahu-tahu itu kemarin Ramadan tanggal 8 atau tanggal 7 itu tim Taskel itu membuat lagi. Pak Bet itu lihat, nggak tahu juga. Tahu-tahu ngundangnya orang-orang Jawa Tengah, ngundangnya orang-orang Jawa Timur, katanya Musda Jawa Timur dan Musda Jawa Tengah di Temboro. Itu yang ini. Maka tak marah itu. Ini kok sudah dilarang sama Sa'ad, kok kamu teruskan? Ini bagaimana maksudnya? Ini kan nggak boleh masjidku kamu buat seperti ini, nggak boleh. Masjidku itu pokoknya ikut istimewaiyat, ikut arahan. Kamu buat seperti nggak boleh, kamu pengen buat jangan di sini. Ya ternyata di belakang itu marah, menghasut Pak Bet, minta dukungan Pak Bet, minta dibuatkan tempat. Dibuatlah orang Pak Bet, ya Pak Bet nggak ngerti, Pak Bet nggak ada, musyawarah yang sama saya. Itulah jadinya seperti itu. Jadi permasalahannya ya, mereka itu tetap pengen membuat kerja sendiri orang-orang itu. Alhamdulillah sekarang Pak Bet lagi di Medan, itu ada di tempatnya Syuro Pak Ali ini, sekarang lagi di sana juga. Nanti juga Pak Bet masih bisa ikut istimewa, tapi mereka ini yang nggak mau istimewa, Pak Bet malah bisa istimewa. Ya itulah maka tak susah itu seperti itu, minta dukungan kepada para. Ya, alhamdulillah ya kejadian seperti itu.
Ya kalau sudah seperti ini gimana? Ya nggak bisa. Kalau orang itu pengen tabligh, ya harus taat dengan amirnya, dengan wala saat. Kalau orang itu nggak pengen, ya nggak usah ikut jamaah, ngurusi pondok aja. Jangan merusakkan kerja orang, paham tuh? Paham? Jadi jangan merusak kerja tabligh. Kalau pengen ikut tabligh ya silahkan, tapi harus ikut tata cara yang telah diarahkan oleh Masyayikh Nizamuddin. Kalau kamu tidak pengen tabligh, gitu, kalau tidak pengen diarahkan, pengen mandiri dewe, gak usah ikut tabligh. Urusi pondok, urusi santri sudah seperti itu. Mafhum? Nah, jadi begitu. Tabligh itu ada kurikulumnya. Tabligh itu ada kurikulumnya, dan tabligh ini ada pimpinannya. Gak boleh berbuat ngawur. Tabligh ini ada pimpinannya. Tabligh ini ada kiainya. Kiainya Syekh Sa'ad. Itu nggak bisa. Kita seperti halnya itu cabang-cabang itu juga ada kiainya. Kalau nggak ikut kurikulum ya biarkan gitu. Kan seperti itu. Sedangkan masjid-masjid di seluruh dunia yang bergabung dengan tabligh ini adalah cabang daripada cabang-cabangnya Nizamuddin, termasuk Markas Ranggel itu cabang dari cabang-cabangnya Nizamuddin. Makanya kalau cabang Nizamuddin harus ikut Nizamuddin, nggak boleh ikut yang lain gitu. Kalau ada orang yang berpikiran bahwa aku netral, loh netral itu maksudnya apa? Nggak ikut malasaan, juga nggak ikut orang itu tim taskil jelas ya. Nah, kalau cowok saat juga nggak ikut tim taskil. Loh, kalau sudah nggak ikut ya gak berarti kamu ya nggak usah ikut tabligh aja. Tapi kalau ya ikut saat ya ikut tim taskil. Bagaimana bisa dua perkara dikumpulkan jadi satu yang berlawanan? Ikut dan nggak ikut jadi satu. Mustahil kan? Nah, nggak ada ikut dan nggak ikut tidak bisa dijadikan jadi satu. Ima ikut, ima nggak ikut, itu nggak bisa. Atas dan bawah tidak akan bisa dikumpulkan, kanan dan kiri tidak akan bisa dikumpulkan. Udah ngaji kan kamu? Nah gitu, nggak bisa. Kalau mau ikut ya begini caranya, kalau nggak ikut ya nggak usah, gitu aja. Tapi kok netral, nggak ada, netral itu nggak ada. Nabi nggak netral, saya juga nggak netral. Saya milih ikut. Saya ada dua pilihan sekarang ini. Saya ikut mereka, banyak teman, dapat teman. Tapi saya kehilangan wala saat. Saya ikut wala saat, kehilangan sebagian teman. Nah, gimana? Pilihkan apa? Pilihkan. Terus harus pilih. Aku netral terkeluar lah dari jamaah. Kalau aku netral terkeluar dari jamaah, gak bisa. Bisa aku hanya satu, pilih salah satu. Gimana? Ya aku tetap ikut. Kalau aku dalam jamaah ya aku ikut amir dari jamaah ini. Ya ada pun teman-teman yang aku ikut jamaah tetapi masih gak ikut amirnya, itu kita ikram. Ini pernah terjadi zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau ini diangkat menjadi khalifah, maka ada beberapa sahabat itu yang tidak mau taat sama Abu Bakar. Nah, apa yang terjadi? Maka Sayyidina Abu Bakar khususi didatangi lagi. Tidak beberapa lama, maka akhirnya ketika paham, cinta sekali dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Senang dan terus taat kepada Abu Bakar. Begitu terjadi. Maka hal seperti ini sebetulnya kalau kita lihat di kehidupan sahabat, ada aja sebetulnya. Ada contohnya, itu ada. Selalu ada contohnya. Maka gitu, insya Allah ya. Nah, itulah ceritanya itu. Kenapa saya balik ini? Saya kembali ke rumah lagi. Saya dulu itu membuat markas Indonesia Timur ya atas arahan wala saat, bukan ngarang sendiri, bukan. Wallah itu atas arahan wala saat.
kemudian sekarang diarahkan untuk kembali, maka aku kembali atas arahan juga. Saya taat. Saya itu anak pondokan. Saya itu anak pondokan, dan anak pondokan betulan, nggak seperti kamu dulu. Betulan dengan anak pondokan. Allah Akbar. Artinya aku mondok itu sama kiai itu aku betul-betul taat. Aku dulu mondok di tempatnya Mbah Kiai Hamid. Aku betul-betul taat kepada Kiai Hamid. Dan aku anggap Kiai Hamid itu adalah wali gitu. Dan apa perintahnya, apa sabdanya itu aku benar-benar taat. Kemudian aku dulu mondok di Nahdlatul Ulama. Aku tak anggap itu si Abdul Hasan itu ya wali betul, orang hebat. Aku bukan mondok lagi. Dan ketika waktu itu ketemu Sayyid Amul Hasan juga ada, tak anggap juga guru saya. Berarti saya Uzaira mengatakan, ya Sayyid Am itu guruku, maka kamu harus menganggap dia guruku. Dan ya Mahmud juga menganggap Sayyid Am itu juga gurunya, maka saya juga taat. Saya nggak pernah membangkang guru, itu nggak enak. Waktu pertama kali saya itu keluar sama Pak Salim nenggone Magetan, yaitu daerah Mariboyo. Keluar 3 hari. Apa pesennya Yai Mahmud itu, bapak saya itu, kamu kalau keluar jamaah syaratnya 1. Napa syaratnya? Syaratnya harus taat karo amir. Itu tak jalannya tadi, harus taat sama amir. Amirnya pada waktu itu Pak Salim, ngerti Pak Salim? Nah, Pak Salim itu amirnya itu. Lah aku ini anak masih sanawiyah gitu, ya kelas 1 aliyah lah waktu itu. Suruh bayan. Ya Allah, nggak bisa saya itu bayan. Tapi karena ingat kamu harus taat amir, nangis saya itu bayan. Nggak bisa. Apalagi yang lihat itu loh, yang bukan itu anak-anak muda itu, gadis-gadis muda, oke juga ya. Ya Allah, memalukan waktu itu. Tapi aku taat. Itu betul taat. Sampai akhirnya saya itu nggak bisa meneruskan. Kira-kira hanya 5 menit atau hanya 3 menit ya. Nggak bisa meneruskan, akhirnya diteruskan sama Pak Abror. Pak Abror tahu? Pak Abror yang rumahnya dekat Sunan Giri. Jadi jamaah saya itu Pak Salim, Pak Abror itu dekat Sunan Giri. Dia meneruskan masih kecil saya itu, masih baru tamat sanawiyah, mau masuk aliyah kelas 1. Jadi saya keluar seperti itu. Jadi saking, yang penting aku sudah mentaati apa yang telah diperintahkan, dibanyak ditanya sama Yai Mahmud, itu kamu harus taat sama amir, saya taat. Gak pernah nggak taat sama amir, itu nggak pernah. Insyaallah ya. Makanya Kanjeng Nabi itu berkata, yaitu sama'un wa ta'atun likulli imri'in muslimin fil mangsyati wal makrah, katanya. Wajib mendengarkan dan taat bagi seseorang yang Islam di dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan tidak disukai. Itulah caranya. Abdullah bin Mas'ud, beliau itu ditanya sama seseorang, saya ini amir saya ini merintahkan saya perkara berat sekali, saya itu nggak kuat. Saya itu kok merasa keberatan, terus bagaimana saya itu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lah kamu tanya kok seperti itu, lah terus bagaimana aku jawabnya? Kalau aku jawab tidak usah taat, saya salah. Kalau aku jawab taatlah, kamu nggak kuat. Nah terus pihak aku jawab terus bagaimana? Karena Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau tetap menjawab, kamu harus tetap taat. Akhirnya dijawab begitu. Kamu harus tetap taat selagi tidak memerintahkan kemaksiatan. Abdullah bin Mas'ud. Maka biasakan kalau kamu itu ikut tabligh, maka alah lagi jadi gak pada ikut tabligh, aku ngerti ya. Ngomong kosong lah. Nganggur ngomong kemudian. Ya minimal kamu itu pahamlah permasalahan, paham toh? Yes. Walaupun kamu itu ya berikon-ikron masalahnya, lumayan. Nanti besok insya Allah saya mau ke markas itu, bayang subuh di sana. Nanti yang hadir hatinya
silahkan nanti bareng-bareng kita ketemu lagi di sana jam 7 karena pulang. Insyaallah. Nanti sebelum pulang mungkin bisa ketemu kalian lagi di sana. Berapa menit markahnya dari sini? Ya? Setengah jam. Nah, insya Allah kita ketemu lagi di sana. Gimana kalau musafahnya di sana aja gimana? Nggih. Di sini, di sini foto aja Pak ya. Di sini Bu. Oh ya, boleh, masjidnya bagus. Nggih. Insya Allah ya. Pandang semua itu dari Allah, sehingga tidak melupakan kita kepada Allah. Semua dari Allah. Maka semuanya semangat taat. Akhirnya istiqomah. Taat istiqomah, akhirnya pertolongan akan datang kepada kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ada orang kemarin bilang sama saya, gimana mahalah kamu? Wah, sekarang pada berhenti semua Pak. Kenapa? Pecah hati. Nah kenapa kok pecah hati? Ya itu pada kengejosen akhirnya pecah hati. Harus sekarang bagaimana? Itu karkonya 70 berhenti semua Pak. Talim nggak ada, nggak ada. Nah terus kamu bagaimana? Ya saya ikut berhenti, nggak ada temannya. Oh gitu. Kamu jangan bilang begitu. Yang menyatukan, yang memecahkan itu Allah. Bahwa anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau kamu infakkan segala sesuatu yang ada di bumi ini, tidak bisa kamu menyatukan orang. Walakin Allah fa'alafa bainahum. Yang menyatukan itu Allah. Sekarang kita buat amal terus saja. Nanti kalau Allah sudah waktunya menyatukannya satu sendiri. Kita sudah amal aja terus. Ta'lim jalan terus. Keluar jalan terus, doa terus. Itu pengalaman nanti lama-lama yang pecah-pecah itu nanti jadi utuh lagi. Allah kuasa kok. Kayak tulang pecah itu nanti kalau sudah waktunya sambung lagi itu nanti. Insyaallah mulai kan? Pokoknya keadaan apa saja, keadaan perang, keadaan damai, keadaan marah, keadaan senang, keadaan apa saja, terus taat sama Allah, akhirnya kita sukses. Dulu zaman Nabi itu suasana dakwah itu diwarnai dengan perang loh mulai kan. Tapi yang aneh itu orang-orang yang perang itu lama-lama bersatu. Jadi orang Islam semua jadi wali semua. Padahal asalnya itu bunuh pedang saling bunuh-membunuh. Kalau menurut akal waras itu nggak bisa disatukan, itu gimana? Orang sudah bunuh-membunuh satu sama lain, menyatukan bagaimana? Tapi Allah sudah menyatukan ya satu. Makanya walaupun antara gegeran terus dakwah saja. Terus doa terus buat amal sesuai dengan perintah Allah. Jangan terkesan dengan keadaan dan suasana. Jadinya bagaimana urusan Allah bukan urusan kamu. Terus saja. Nanti pada akhirnya Allah akan kasih jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya ya nggak tahu. Pokoknya terus saja. Insyaallah mulai kan? Harus tertib ini. Kalau nggak begitu tuh nggak tertib, nggak barokah, nggak ikut Nizamudin Dajjal. Ada satu seperti itu, ada yang longgar-longgaran kayak orang Thailand itu. Ya. Pokoknya keluar terus, asap terus, bakso terus, si penting rukun. Ya boleh saja, tapi kita ini ya yang mutawassit saja lah ya. Khairul umur awsatuha. Pokoknya Pak. Jadi ikhtilaf antara para ulama menjadikan satu hal yang biasa aja gitu.
kecuali kalau sudah bertentangan dengan ijma. Nah ini jangan kamu tolerir kalau orang begini ini. Gitu.